Halo semua, hari ini Sir bakal ngajarin lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita belajar tentang GLB ya, namanya gerak lurus beraturan. Nah, di hari ini kita bakal belajar yang lanjutannya namanya GLBB. Apa sih GLBB? Sesuai dengan namanya, GLB itu gerak lurus beraturan. Seandainya kamu gerak dengan kecepatan yang konstan. Konstan itu artinya tidak berubah kan? Di GLBB, kamu bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan. Bisa lebih cepat, makin lama makin cepat atau makin lama makin lambat. Nah, dari GLBB ini kita ada satu satuan baru, ada satu besaran baru, namanya percepatan. A lambangnya. Sebenarnya namanya itu nama asli percepatan, cuman kalau nilainya positif kita bilang percepatan, kalau nilainya negatif kita bilang perlambatan. Kenapa? Kalau percepatan dia makin lama makin cepat, kalau perlambatan dia makin lama makin lambat, gitu aja. Nah, nilai percepatan sama pelambatan ini konstan. Contohnya, kamu bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Ini satuannya ya untuk percepatan dan perlambatan. Kau bergerak dengan kecepatan 1 meter per second kuadrat. Apa sih artinya 1 meter per second kuadrat? Kamu kalau lihat ini 1 meter per second kuadrat, ini artinya ada kuadrat. Kok bisa begitu? Ini sama aja kamu kayak tulis begini, 1 meter per second. Makanya secondnya kuadrat. Artinya apa? Setiap 1 detik, kecepatan kamu nambah 1 meter per second. Jadi contohnya, di detik pertama kecepatan kamu cuma 1. Di detik ini 1 meter per second, kecepatan pertama. Ini detik pertama. Detik kedua, 2 meter per second. Detik ketiga, 3 meter per second. Ini bukan jarak loh ya, yang naik kecepatan kamu naik lama-lama. Ini biasa dimulai kalau seandainya kamu contohnya, kalau kau pernah naik mobil, naik motor, pastilah kalau awalnya berhenti, digas pelan-pelan, lama-lama naik kecepatannya. Perlambatan juga sama, jadi kalau minus 1 meter per second, artinya dia setiap 1 second kecepatannya turun 1 meter per second. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, di GLBB ini adalah di GLBB ini ada banyak rumus, jujur aja. Ada 3 rumus dasar yang bisa diotak-atik. Nah, 3 rumus dasar ini ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya rumus 3 dasar ini cuman ada ini. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini kamu perlu ingat aja, kenapa sih ada 3 rumus ini? Biasanya 3 rumus ini dipakai kalau ada kalaunya. Ini kita anggap ini untuk berikutnya Sir akan merujuk ini ke rumus 1, ini rumus 2, ini rumus 3 untuk memudahkan biar nggak terlalu panjang. Rumus 1 ini dia kalau di soal dan tidak di soal itu nggak tahu S-nya berapa. Ini S-nya nggak ada. Oke? Dan kalau dia S-nya nggak ada dan kamu nggak butuh S-nya, nggak dicari S-nya. Yang kedua ini nggak ada waktunya, T-nya nggak ada. S ini jarak. Yang terakhir, kalau kamu nggak diketahui VT atau nggak dibutuhkan VT-nya. Jadi ini 3 ini ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau seandainya soalnya kamu nggak ada waktu dan kamu nggak butuh waktu, kamu cuma seandainya dikasih jarak jarak awal, kecepatan akhir, dicari jaraknya. Udah pakai rumus kedua aja, dia nggak minta waktunya. Atau kamu ditanya, ini kecepatan awalnya segini nih, percepatannya segini. Kira-kira jaraknya berapa sih? Baru pakai rumus yang ketiga, karena dia nggak penting kecepatan akhirnya berapa. Oke? Sekarang saya mulai jelasin lambang-lambangnya. Ingat aja, seperti kemarin, kita sudah tidak membahas kecepatan dan kelajuan lagi. Untuk berikutnya, V bakal seranggap adalah kecepatan. Untuk GLBB ya. Kalau soalnya tentang GLB, tetap harus ada kecepatan dan kelajuan. Tapi kalau untuk GLBB, kita ngomong kecepatan aja. Nah, kecepatan. Kok ada lambang ini? Apa ini VT sama V0? VT sama V0 ini simpelnya seperti ini. V0 ini adalah kondisi V ketika 0. Ketika baru mulai, baru jalan, atau kondisi awal kita sebutnya. Ini adalah kecepatan awal.
V ini kan artinya kecepatan nih. V ini artinya kecepatan. V0 ini menandakan kondisi dia kapan, kecepatan ketika dia kapan. Jadi V0 ini adalah kecepatan ketika dia 0, baru mulai, baru awal-awal banget. Jadi VT ini apa dong? Kok T di bawahnya? VT ini adalah kecepatan ketika waktu T. T kan waktu nih. T itu sama dengan waktu. Contohnya waktunya itu 5 detik. T-nya sama dengan 5. Berarti VT ini adalah kecepatan ketika 5 detik. Ketika 5 detik itu udah lewat gitu loh. Itu kenapa kita sebut VT. Kamu kalau di sekolah kadang disebut V1 juga nggak masalah. Di Samaser VT. Karena lebih pas karena VT dan ada T-nya di satuannya. Di rumusnya maksudnya. Tapi kadang ada sekolah yang pakai V0, V1. V0, V1 itu biasanya artinya V0 itu kecepatan awal, V1 kecepatan akhir. Kita kurang lebih sama. Oke. Yang kedua, A. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, A adalah percepatan. Kalau tadi seru udah jelasin percepatan itu apa? Ada perlambatan. Perlambatannya gimana? Sama aja masukin. Tapi ingat, minusnya ikutan. Contohnya, kalau seandainya nilainya negatif 5 meter per second kuadrat, ini A-nya masukin minus 5. Jangan tulis 5 doang. Karena dia negatif. Titik. Oke? Lalu, P ini kan, gimana ya ngomongnya? Nah, percepatan ini ingat satuannya harus meter per second kuadrat. Harusnya nggak bakal berubah sih kecepatan meter per second kuadrat. Karena ini kecepatannya meter per second, percepatan itu meter per second kuadrat, V itu harus, dan saya ulangin lagi, harus meter per second. Kamu kalau nggak pakai meter per second, jawaban kamu salah, titik. Karena ini juga, ini percepatan kan artinya meter per second per detik. Kalau kamu kan, itu kecepatan kamu masih kilometer per jam, hitungan kamu pasti salah. Intinya seperti itu. Karena T-nya di sini, T juga detik nih, 5 second. Jadi nggak boleh kamu pakai jam. Oke? S itu apa sih? S itu jarak. Jarak yang ditempuh, kurang lebih. Jarak yang ditempuh di sini itu, contohnya, mobil ini diem nih awal. Oh, itu nanti aja deh, saya sekalian bahas untuk contoh soal. Oke, yang terakhir sama, bahannya itu aja. S, T, V, T, S. A, itu doang. Jadi rumusnya kurang lebih sama semua, tapi dia ada yang nggak punya di masing-masing rumus. Kadang kalian perlu pakai dua-dua rumus, kadang cuma perlu pakai satu. Itu nanti kalian harus bisa menentukan sendiri tergantung soal-soalnya. Oke, kita masuk contoh soal aja deh. Biasa soalnya seperti ini. Kamu diketahui sebuah mobil diam. Mobil diam. Mobil diam itu dipacu nih sama pengemudinya, sama Pak Supir. Dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Selama diinjek gramnya nih, gasnya diinjek 5 meter per second kuadrat. Selama, gak usah jauh-jauh deh, 4 detik aja. 4 detik. Ada dua hal yang ditanya. Yang pertama, berapa sih kecepatan mobil tersebut ketika dia udah 4 detik itu udah lewat nih. Udah diinjek gasnya 5 meter per second kuadrat, udah 4 detik. Kecepatannya berapa sih pas itu? Yang kedua, ketika dia nginjek gas, kecepatannya naik, tapi mobilnya jalan dong. Berapa sih jarak yang ditempuh ketika udah 4 detik ini udah lewat nih. Dari mobil diam sampai 4 detik itu lewat, berapa sih jarak yang ditempuh mobil tersebut? Kita lihat cara ngerjainnya gimana. Yang pertama, kamu informasi apa dulu yang kamu punya? Kamu tetap harus di sini serulang-ulang lagi. Kamu tetap harus ada diketahui. Kalau enggak, kamu pasti bingung ngerjainnya. Kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, mobil itu diam. Ada informasi yang kamu bisa dapat nggak dari mobil itu diam? Ada. Berarti kamu tahu V0 atau kecepatan awal nilainya adalah 0 meter per second. Kenapa? Karena dia nggak gerak, diam dia. Oke? Yang kedua, 5 meter per second kuadrat ini apa? A-nya, percepatan. Berarti dia itu jalannya itu adalah percepatan. Makin lama makin cepat, bukan makin lama makin lambat. Jadi 5 meter per second kuadrat. T-nya 4 detik. Oke? Kita tahu
V0, A sama T. Kita cek dulu nih rumusnya. Pakai rumus yang keberapa? 1, 2, atau 3? T kita punya. Oh, ada. T kita ada. Jadi, nomor 2 jangan dipakai. Karena T kita ada. Yang ada itu, nomor 2 kan T nggak dipakai nih. T nomor 2 itu nggak pakai T dan nggak butuh T. Dan nggak menghasilkan T. Sedangkan kita punya nih T-nya. Jadi, jangan dipakai nomor 2. Nomor 3, VT-nya nggak ada. Lah, VT-nya nggak ada gimana caranya? Kamu mau nyari VT nih. Berarti nomor 3 juga nggak bisa dipakai. Berarti rumus yang dipakai adalah nomor 1. S-nya nggak ada. Untuk pertanyaan pertama kita nggak butuh nyari S. S itu di pertanyaan kedua. Karena kita nggak butuh nyari S dulu, pakai aja rumus yang pertama. Rumus yang pertama kan menyatakan bahwa VT itu sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya yang kita cari, V0-nya berapa? 0. Karena udah dijelaskan tadi, dia diam. A-nya 5. T-nya kali 4. 0, ya udah, anggap aja 0. 5 kali 4, 20. Berarti kecepatan akhirnya berapa? 20 meter per second. Jangan lupa satuan. Udah diser ulang-ulang. Oke? Sekarang kamu tahu VT. Nomor 2, kamu nomor 2 kayak gimana nyarinya? S. Kamu mau nyari S. Anggap kamu nggak tahu VT-nya berapa. Anggap kamu nggak nyari nomor 1. Nggak ada nomor satunya. Kamu cuma dikasih tahu V0, A sama T. Kau pakai rumus yang mana? Cek lagi ke atas. Pakai rumus yang 1. S-nya nggak ada. Lah, orang kamu mau nyari S-nya, masa S-nya nggak ada? Nggak bisa nomor 1. Nomor 2, S-nya ada nih. Tapi VT-nya kamu nggak tahu. Gimana dong kamu ngerjainnya? Berarti nggak bisa nomor 2. Kau pakai rumus yang ketiga. Yang ketiga, rumusnya menyatakan bahwa S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Langsung hitung. V0-nya berapa? 0. T-nya 4 detik. Setengah. A-nya berapa? 5. T kuadrat. 4 kuadrat. Ini harus dikuadratkan. Jangan lupa banyak yang ketinggalan kuadratnya. 0 kali 4, 0. Segala sesuatu yang dikali 0 adalah 0. Setengah dikali 5 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Berarti setengah dikali 5 dikali 16. Coret. 8. Berarti jarak yang tempuh adalah 40. Satuannya apa? Meter. Ingat, harus satuan internasional. Oke? Sekarang kalau seandainya kayak gini nih kondisinya. Kamu tahu nih nomor 1. Kamu tahu VT-nya berapa. Kamu pakai rumus yang kedua boleh nggak, Sir? Boleh-boleh aja. Hasilnya pasti sama. Kita contohin deh. Kita pakai rumus yang kedua. Ini 2A, ini 2B. Caranya beda, jawabannya harusnya sama. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT kuadrat berapa? 20 kuadrat. 0 kuadrat ditambah 2 kali A. A-nya berapa? 5. S-nya biarin. 20 kuadrat berapa? 400. Sama dengan 10 kali S. Berarti S sama dengan 400 bagi 10. 40 meter. Sama kan? Seperti itu. Bagi kalian untuk yang masih punya pertanyaan, silakan Sir akhiri di sini. Ini rumusnya cuma 3 ini. Jangan lupa dicatat. Sir ulang lagi dicatat biar kalian nggak lupa rumusnya. Oke? Terima kasih.